warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada perkuliahan Arabic for Economic. Kita masuk pada pertemuan ke-13, satu pertemuan sebelum terakhir, dengan topik pembahasan tentang wadiah atau titipan. Sama seperti biasanya, sudah sangat terbiasa ya, bahwa akan ada pemaparan materi, kuis, dan tugas. Silakan Anda bersiap. Kemudian untuk mahasiswa dengan nomor absen 34-36 atau silahkan Anda sesuaikan dengan jumlah mahasiswa yang ada dalam kelas Anda masing-masing. Kemudian untuk judul dicantumkan identitas, nama, NIM, dan kelas. Nah, ini sangat penting sekali, jangan sampai terlewat. Kita masuk pada makna etimologi dari wadiah, yaitu titipan. Di sini ada beberapa istilah yang akan sering kita gunakan, yaitu mustaudi, orang yang menitipkan, ada mustauda, orang yang menerima titipan, bisa juga kita sebut mudi atau muda. Nah, itu sama saja ya, kita sebut saja seperti yang tertulis dalam teks ini. Kemudian ada wadiah, ada barang titipannya, ada ujrah, imbalannya, kemudian ada silghah, ijab qabul, sepakatannya. Kita lihat dari makna terminologinya. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan akad wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau yang mempunyai uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Ulama fikih sependapat bahwa wadiah adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong antara sesama manusia. Jadi sejarahnya akad wadiah ini merupakan akad titipan yang merujuk pada qardul hasan. Jadi saling tolong-menolong dalam kebaikan tanpa ada imbalannya. Tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, berkembangnya ilmu pengetahuan dan sebagainya, akhirnya akad wadiah ini dijadikan juga sebagai transaksi jasa yang menggunakan upah atau imbalan. Kita simak lebih detail lagi. Nah, di sini dalam kitab Matan Ghoyah wa Takrib juga ditegaskan ada rukun dan syaratnya ya, yang pasti ada orang yang berakad, yaitu mustaudi dan mustauda, ada yang menitipkan dan ada yang dititipkan, ada barangnya, barang titipannya jelas, kemudian sigotnya atau ijab qabulnya, kesepakatannya juga tertuang atau tertulis dengan jelas. Wal wadiah amanah, jadi sesungguhnya titipan itu adalah amanah. Wa yustahabbu qabuluha liman qoma bi amanah fiha, dianjurkan untuk menerimanya bagi orang yang mampu mengemban amanah. Wala yadmanu illa bitta'addi, yang dititipi tidak menjamin kecuali bila sengaja ceroboh. Jadi maksudnya, kalau Anda dapat titipan, maka kemudian titipan misalnya berupa sepeda motor ya, kemudian sepeda motor itu ada kerusakan, bannya gembos atau remnya blong, padahal itu bukan kesalahan Anda, karena mungkin terlalu lama disimpan, akhirnya terjadi kerusakan-kerusakan tersebut. Maka yang dititipi atau mustaudaknya itu tidak harus mengganti. Maksud dari kalimat ini seperti itu ya. Wa qaulul muda maqbulun fi raddiha 'alal mudi'. Perhatikan kalimat ini. Klaim dari pihak yang dititipi itu diterima ketika pengembalian. Maksud dari kalimat ini bagaimana? Ketika Anda menitipkan barang berharga, uang atau berlian atau emas, nah seandainya ada kehilangan atau terjadi kebakaran dan lain sebagainya yang mengakibatkan barang titipan itu rusak atau hilang akibat kecerobohan mustauda, orang yang dititipi, umpamanya orang yang dititipi itu menyimpan dalam safety box ya, dalam satu kotak yang aman. Nah, sewaktu ketika itu lupa tidak dikunci, jadi terbuka, ternyata kemalingan, uangnya atau berliannya atau barang titipannya hilang, maka mustauda, orang yang dititipi ini wajib untuk mengganti barang tersebut. Nah, maksud dari kalimat ini seperti tadi.
wa alaihi ayyahfadhaha fi hirzi misliha. Dia yang dititipi atau mustauda ini wajib menjaga benda yang dititipkan tersebut di tempat yang selayaknya. Wa idza tuliba biha falam yukhrijha ma'al qudrah 'alaiha hatta talifat domina. Apabila benda itu diminta kemudian tidak diberikan padahal mampu untuk memberikan hingga barangnya rusak, maka yang dititipi atau mustauda ini harus menggantinya. Ini kita ambil dari matan Ghoyah wa Takrib dan juga terjemahannya. Semoga mampu dan mudah untuk dipahami. Kita lihat implementasinya. Di sini ada wadiah yad amanah. Contohnya kita analogikan, ada mustauda, orang yang menitipkan. Kita sebut saja Pak Angga, dia sebagai nasabah, mempunyai harta atau uang 100 M. Kemudian dititipkan oleh mustauda, yaitu LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Nah, di sini menjaga tanpa menggunakan. Jadi uang 100 M yang dititipkan ini tidak boleh digunakan oleh LKS. Jadi hanya disimpan saja. Ini namanya wadiah yad amanah. Nah, di sini biasanya si LKS atau Lembaga Keuangan Syariah ini menyimpan uang tersebut dalam safety box atau dalam kotak khusus dan tidak digunakan. Kemudian wadiah, harus jelas unsur ini ya masuk bahwa barang titipannya adalah uang 100 M yang akan dititipkan selama 1 tahun. Nah, di sini harus muncul atau jelas sampai kapan untuk penitipannya ini, sampai 1 tahun. Kemudian ujrohnya atau imbalannya atau jasanya yaitu 50.000 per bulan atau 600.000 per tahun. Ini boleh dimintakan bulanan, boleh dimintakan tahunan. Ini masuk dalam biaya pemeliharaan atau kita sebut dengan ujroh. Maka Pak Angga atau nasabah ini ya, mustaudi ini membayar biaya pemeliharaan penyimpanan hartanya senilai 50.000 per bulan atau 600.000 per tahun. Kemudian semua transaksi yang sudah muncul ini, unsur-unsur ini ditegaskan dalam sighah atau ijab qabul. Boleh lisan saja, boleh tulisan, menyesuaikan sejauh mana urgensinya. Barang-barang yang dititipkan ini selain uang bisa berupa dokumen berharga. Jadi kalau merasa tidak mampu menyimpan barang-barang berharga di rumah seperti sertifikat, mungkin akta, surat-surat yang lain yang berharga ya, itu boleh dititipkan di Lembaga Keuangan Syariah dengan akad wadiah. Atau Anda punya barang berharga lainnya, misalnya emas batangan, punya banyak gitu ya, merasa tidak aman kalau disimpan di rumah, bisa Anda titipkan kepada LKS ini selaku mustauda dengan akad wadiah. Syarat menjaga tanpa menggunakan, nah di sini ya, hanya menjaga saja barang titipan tersebut, tidak untuk digunakan, namanya wadiah yad amanah. Kita lanjutkan. Kita lihat ada wadiah yad domanah. Nah, di sini ya. Yang berikutnya adalah wadiah yad domanah. Sama unsurnya mustaudi, orang yang menitipkan. Kita sebut saja Pak Angga selaku nasabah, dia punya uang 100 M. Kemudian mustaudanya yaitu LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Dia akan menjaga uang tersebut dengan menggunakannya. Nah, jadi ini boleh digunakan. Kalau akad wadiah yad domanah boleh digunakan. Barangnya berupa apa atau titipannya yaitu uang 100 M selama 1 tahun. Kemudian imbalannya apa? Kondisional. Bagaimana kondisional ini? Pertama, pihak mustaudi boleh dikenakan biaya administrasi penyimpanan hartanya. Per bulan boleh, per tahun juga boleh. Yang kedua, mustauda ini, orang yang dititipi atau LKS ini juga boleh memberikan keuntungan dari hasil menggunakan uang 100 M titipannya itu yang dia gunakan untuk perputaran usahanya, kemudian mendapatkan keuntungan, boleh memberikan bonus untuk mustaudi atau untuk nasabahnya Pak Angga ini dengan nominal yang tidak perlu disebutkan kepastiannya dalam akad ya, jadi tidak perlu ya, makanya kondisional. Memberikan bonus itu sesuai dengan keridhaan LKS saja. Nominalnya berapa?
itu tidak disebutkan dalam transaksi atau dalam akad. Dalam sighoh ini tidak perlu disebutkan. Jadi di situ untuk imbalannya ya, saling menerima keuntungan. Dan yang terakhir pastinya sighoh ijab kabul, kesepakatan dari beberapa unsur ini tertulis atau secara lisan saja masuk dalam ijab kabul atau sighoh atau kesepakatan. Nah, di sini apabila yang ditransaksikan atau wadiahnya itu bukan berupa uang, bisa jadi berupa mobil, motor, TV, atau hewan peliharaan. Jika menggunakan akad wadiah yad domanah, nah ini seorang mustauda atau yang dititipi boleh memakai barang-barang ini dengan syarat seperti yang sudah dibahas pada slide sebelumnya. Apabila terjadi kerusakan akibat kecerobohan mustauda sendiri, perlu mengganti. Apabila bukan kecerobohan mustauda, tidak perlu mengganti. Sama ya, hewan peliharaan juga seperti itu. Apabila sapi perah bisa diambil susunya, maka silakan mustauda juga boleh menggunakannya atau meminum susunya atau hasil perahannya tersebut. Ini adalah wadiah yad domanah. Bisa diingat-ingat ya, ada dua. Wadiah yad amanah itu titipannya murni, hanya dititipi, dijaga, tidak untuk digunakan. Tetapi untuk wadiah yad domanah itu barang titipannya boleh dimanfaatkan atau boleh digunakan. Nah, saya kira sudah cukup untuk pertemuan ke-13 kali ini. Semoga mudah dipahami dan silakan Anda bersiap untuk mengikuti kuis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.